Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin Imamiz zakirin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wa la takfurun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para kiai, para asyatid, ikhwan wal akhwat tariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang dirahmati Allah. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita cintai, para alimil ulama, para kiai, para asyatid yang alhamdulillah pada pagi hari menjelang siang ini telah hadir kumpul bersama-sama kita. Di antaranya ada Bapak Kiai Haji Tata Suharta, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Abror Bojongloa Pamarayan. Ada Kiai muda kita Al Ustadz Abdul Basit, pengasuh Ma'had Mudayatul Anwar li Tahfidil Quran Pamarayan. Ada Bapak Kiai Sana, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Huda Bangkong Cikesal. Ada Bapak Kiai Jarkasih, pengasuh Pondok Pesantren Tazkiyatun Nufus Tongleng Carenang Keragilan, maaf. Ada Kiai Haji Mulyadi, pengasuh Pondok Pesantren Sinar Agung Cigemlong Malingping. Ada Kiai Ihsan, pengasuh Pondok Pesantren, lupa saya namanya. Nah itu kalau tiba-tiba datang lupa ya enggak ingat ya, daripada rincang. Masih banyak para kiai-kiai kita. Ada Pak Kiai Haji Suhrawardi, pengasuh Pondok Pesantren dari Kulelet Rangkas Pitung, kiai-kiai muda. Ada Ustadz Saiful, pengasuh Pondok Pesantren Rangkas Pitung. Ada Kiai Haji Bidi, pengasuh Pondok Pesantren di Pandeglang. Ada kiai muda kita tuh duduk di situ di tengah-tengah, Al Ustadz saha hilap deta lebay. Hah? Tuh sana teh ticiklur teh mubtaghinya. Padahal saya kemarin penutupan pengaosan ibu-ibu hadir di sana. Ya karena ketemunya sebulan sekali, ikhwan kitanya banyak yang datang ke sini, mohon maaf ya, ingatannya sudah agak-agak begitulah.
Jadi untuk semuanya saja para kesepuhan, ikhwan wal akhwat tariqah qadriyah wa naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya yang senantiasa dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia hidayahnya alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan dengan takdirnya biidznillah di tempat yang penuh keberkahan. Mohon doanya kepada semuanya di lingkungan Pondok Pesantren Anwarul Qudsiyah, meskipun di sini belum menerima santri. Ada beberapa orang di sini yang sedang belajar riyadhah, sedang berkhidmat, ya. Mohon doanya kepada semuanya ke depannya, mudah-mudahan ini tempat menjadi tempat yang bermanfaat, menjadi tempat yang bisa memberikan manfaat untuk umat dalam rangka membimbing, membina umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada junjungan semesta alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada sahabatnya, keluarganya, putra putri, mantu, cucu, cicit, duriah-duriahnya, baik yang ada khususnya di tanah suci Mekah dan Madinah maupun umum yang ada di seluruh dunia, cucu-cucu cicit beliau, sampai kepada kita semua selaku umat-umatnya. Semoga kita dicatat menjadi umat beliau yang senantiasa mengikuti segala sunnah-sunnahnya, mengamalkan segala ajaran-ajarannya yang berpatokan, berprinsip pada akidah ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin rahimakumullah, dari lubuk hati yang paling dalam saya pribadi, juga keluarga besar, karena ini masih dalam rangka suasana Idul Fitri, saya sampaikan mohon maaf lahir dan batin atas segala kekurangan selama ini, khususnya yang saya berikan, ya, yang saya berikan, saya sampaikan mengambil daripada guru agung kita Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan bimbingan dan tuntunannya dalam pembinaan ikhwan wal akhwat, khususnya Thariqah Qadriyah Naksabandiyah di mana saja berada, bukan hanya di Serang, karena meliputi provinsi Banten. Banyak ikhwan akhwat kita yang belum ditengok, kaki saya belum sampai di tempat mereka. Banyak di pelosok-pelosok, salah satunya ada kiai kita tempatnya di Cigemlong sana, Malingping di sana. Alhamdulillah 2 bulan yang lalu saya bisa sowan ke sana. Ikhwannya juga di sana sudah banyak, ya. Juga saya ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada semuanya. Ini naukidan kalau dalam bahasa santri, menguatkan apa yang disampaikan para panitia tadi. Saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semuanya, baik kepada para kesepuhan, panitia, para pemuda, sekedar
yang telah mendukung untuk pelaksanaan acara haul Pangeres Abah Anom Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin yang ke-12. Tapi untuk dilaksanakan di sininya ini perdana ya, yang pertama. Gitu. Makanya ikhwan yang hadir belum semuanya. Maka dalam kesempatan ini sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait terutama manqobah Hadratus Syekh Pangeres Abah, izinkan saya untuk mendoakan semua ikhwan dan akhwat dan jamaah yang hadir pada pagi hari ini di sini. Doa pertama yang saya sampaikan untuk kita yang sama-sama telah hadir di sini. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosa kita semua. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa leluhur-leluhur kita. Allah ampuni dosa umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan. Allah berikan kesehatan kepada kita semua. Barangkali yang sedang ada keluhan sakit, baik medis maupun non medis, semoga Allah angkat segala penyakitnya dan Allah ganti dengan kesehatan yang sempurna. Allah tinggikan derajat kita baik dunia maupun akhirat. Allah hasilkan segala maksud dan tujuan kita, baik yang berkenaan dengan dunia maupun akhirat. Dan semoga putra putri kita Allah jadikan putra putri yang soleh dan solehah, baik yang sedang ada di pondok pesantren, sedang mengenyang pendidikan yang di sekolah. Allah berikan kepintaran, Allah berikan kecerdasan, Allah berikan kegampangan dalam menerima tuntunan ajaran dari para guru-gurunya. Dan Allah jadikan putra putri kita kelak menjadi putra putri yang bisa memberi manfaat untuk umat. Allah jadikan putra putri kita yang kaya raya, kaya akan ilmu pengetahuan, kaya akan amal soleh, kaya harta dan benda untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga untuk kita para orang tua, semoga Allah lancarkan, Allah berikan kegampangan segala urusan-urusan kita. Allah berikan kita kemampuan baik zahir maupun batin untuk menghadapi segala permasalahan yang terjadi, baik pada diri, keluarga, masyarakat, agama, bangsa maupun negara kita. Allah istiqomahkan kita dalam amal soleh. Allah berikan kita rizki yang berlimpah. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang kaya raya, kaya akan ilmu, kaya amal soleh, kaya akan harta untuk bekal perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabil khusus tadi ada ikhwan akhwat kita yang minta didoakan. Kita sama-sama bacakan Ummul Quran suratul Fatihah untuk Eva Yulianingsi binti Amin. Minta doanya beliau dalam masa ngandung supaya lahirannya selamat, lancar, sehat. Kata orang Sunda, tidak ada halangan dan harungan. Sehat yang dikandungnya, sehat yang mengandungnya. Dan kelak putranya kalau laki-laki menjadi putra yang soleh, kalau putranya perempuan Allah jadikan putri yang solehah. Yang kedua untuk Ibu Atika Julia Fatma binti Marjali,
Memohon doa supaya lahirannya juga lancar, selamat sehat yang ngandungnya, sehat yang dikandungnya. Juga ada yang sedang haul pada hari bulan ini. Satu untuk almarhumah Ibu Sangsang binti Bapak Sarmedi. Yang kedua almarhum Bapak Mat Isa bin Bapak Undana. Yang ketiga almarhum Bapak Said bin Haji Abdurrahman. Yang keempat untuk seorang bayi binti Mastiah. Kita doakan semuanya tadi yang telah wafat, yang haul pada hari ini, khususnya umumnya untuk leluhur-leluhur kita, karuhun-karuhun kita yang telah pulang, telah pergi mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan disebutkan dalam hatinya masing-masing, ibu, bapak, nenek, kakek kita yang telah wafat. Wabil khusus untuk para karuhun, para leluhur masyarakat setempat Kampung Gunung Sumbul Girang, Kampung Cikadu Gede, baik yang dikebumikan di makam Sabrang maupun makam Pamatang. Semoga Allah ampuni segala dosa-dosanya. Allah tetapkan iman Islam dan ihsannya. Allah tempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disatukan dengan golongan ahli la ilaha illallah. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum waj'al jannata maswahum. Nas'alukal ijabah wal barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah. Insyaallah yang saya sampaikan tidak lama-lama karena kemarin saya sama panitia komitmen acaranya kita selesaikan sebelum duhur. Sebelum duhur itu bisa jam 11, bisa jam 11.30, bisa jam 11.15 dan seterusnya ya. Hadirin ikhwan al-akhwat, banyak di antara kita yang belum begitu mengenal siapa sosok guru kita, yaitu Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Karena ini acaranya haul beliau ya, maka yang saya sampaikan apa yang terkait dengan beliau. Kalau di dalam bahasa sufi biasa dinamakan manqobah. Manqobah itu perjalanan hidup seseorang dari mulai dikandung, lahir, perjuangannya sampai beliau wafat, meninggalkan dunia fana ini secara zahiriahnya. Akan tetapi mungkin hanya sedikit sekelumit saja. Bukan semuanya kisah beliau tidak penting, tidak wajib bagi kita. Akan tetapi kalau saya uraikan dari A sampai Z, dari mulai beliau dikandung sampai wafat, biidznillah kayaknya 1 bulan waktunya belum cukup. Itu. Jadi kita ambil inti sarinya saja ya. Untuk apa? Untuk motivasi kita supaya kita sebagai murid-murid beliau, satu, lebih mengenal siapa guru kita. Yang kedua, lebih mahabbah kepada beliau. Mahabbah itu kalau bahasa kitanya cinta kepada beliau. Dan selanjutnya setelah timbul rasa mahabbah itu, rasa cinta itu, tidak ada rasa berat dan keberatan. Apa yang telah beliau berikan kepada kita,
kita senantiasa bisa sama-sama mengamalkan sesuai kemampuan kita dengan istiqomah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi berbicara tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang berkembang di Indonesia tidak lepas dari sosok Syekh Khotib Sambas Kalimantan Barat. Berbicara tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah tidak lepas daripada Guru Agung Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Berbicara tentang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah yang berkembang di Indonesia tidak lepas daripada Guru Agung Syekh Tolhah bin Tolabuddin Kalisapu Cirebon. Maka sampailah kepada yang punya Suryalaya. Di sini saya tidak akan membahas tentang manqobah Syekh Khotib Sambas Kalimantan Barat. Tidak akan menyampaikan tentang manqobah Guru Agung Syekh Abdul Karim Al-Bantani, dan tidak akan menyampaikan manqobah Guru Agung Syekh Tolhah bin Tolabuddin Kalisapu Cirebon. Sangat singkat waktunya, tidak cukup. Bukan tidak harus, bukan tidak wajib. Bagi saya mudah-mudahan semuanya sepakat menyampaikan perjalanan atau manqobah siapapun orang-orang soleh Rasulullah, para sahabat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, ya, terutama yang dekat saja, yang punya wilayah Banten, Mbah Sultan Maulana Hasanuddin. Menurut pendapat saya, perjalanan hidupnya wajib untuk kita sampaikan kepada putra-putri kita, wajib kita sampaikan kepada generasi penerus kita, supaya putra-putri kita tidak kehilangan arah. Biidznillah, dengan mengenal sejarah, hidup kita tidak akan kehilangan arah. Seperti tadi dalam semboyannya Pak Kiai Zamzami, dengan sedekah harta kita akan bertambah dan hidup kita akan berkah. Jadi kembali berbicara tentang Suryalaya tidak lepas dari dua sosok manusia istimewa, para kekasih Allah, waliullah. Dari mana saya berani menyampaikan beliau itu Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin Waliullah? Dikasih tahu sama Abah Sepuh. Dari mana kita tahu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad itu waliullah? Dikasih tahu sama Syekh Tolhah bin Tolabuddin Kalisapu Cirebon. Lalu apa yang akan saya sampaikan? Sedikit saja sekelumit tentang perjalanan dua manusia istimewa, dua manusia kekasih Allah. Jadi sebelum menyampaikan manqobah Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, kita mundur ke belakang cikal bakal berdirinya Pondok Pesantren Suryalaya dengan yayasannya Serba Bakti yang didirikan oleh pangersa Guru Agung Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Sedikit saja. Apa yang paling menonjol dari kedua orang ini yang dikedepankan kepada umat dari kedua manusia istimewa ini? Mengambil yaitu dari sifatnya Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim, kasih dan sayang. Sehingga saya yang datang ke Suryalaya mungkin terhitung belakang, ya, sebelum para sesepuh Pak Kolonel Umar Sumarna, Pak Haji Ayo Serang, Pak Haji Amin, Pak Haji Soeharto, pengersa Bapak Ustadz Hanafi, ya, pakai itu Bagus Jamjami, pakai Rahmatullah dan lain sebagainya. Saya orang paling belakang datang ke Suryalaya,
tahun 99 bulan 9. Apa yang sering didengar dari ucapan pangarsa Abah ketika tamu datang yang ditanya, udah pada sholat belum? Yang saya saksikan gak seperti itu. Beliau selalu bertanya, udah pada makan belum? Kalau belum makan silahkan, Umi sudah menyediakan ala kadarnya. Nah ini, kenapa demikian? Ada keterkaitan dengan sumpah seorang ayah, dengan sumpah seorang guru, Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Apa sumpahnya? Begini Pak, mohon maaf, ini keterbatasan kami para panitia ya. Mestinya backgroundnya Abah Sepuh ada di sini. Insya Allah tahun depan ya, karena kemarin itu persiapannya mendadak. Ini bahan peringatan buat kita. Jadi sebelum Abah Sepuh diangkat derajatnya, didudukan di makom kemursidan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perjuangannya tidak gampang. Salah satu perjuangan Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad, beliau itu puasanya 7 tahun. Ada yang di sini udah puasa 7 tahun? Banyak. Masalah puasa insya Allah tidak berat. Ya, anak saya, murid saya sampai hari ini mungkin sudah 10 tahun lebih puasanya. Tidak usah saya sebutkan namanya. Itu. Makan dulu nih. Masalah puasa insya Allah banyak yang kuat. Tetapi Abah Sepuh selain puasa 7 tahun, makannya hanya ubi-ubian, daun-daunan dan buah-buahan. Itu dilakukan di atas gunung, tidak di rumah. Kebayang nggak kalau yang dimakan ubinya ubi gadung? Hah? Sedikit saya belok, ini ilmu pengetahuan ya. Siapa tahu, wallahu a'lam, kedepannya akan terjadi abrasi ekonomi, istilahnya ya, susah mencari makanan, kita mencari makanan ke gunung-gunung. Dibelok sedikit dari Abah Sepuh, berbicara makanan di hutan. Kalau ada tumbuhan yang merambat, kalau rambatnya muternya ke kiri, ke sini, maka daunnya, pohonnya, ubinya bisa dimakan. Itu tidak ada racun. Ini contoh pepohonan. Kalau jalarnya merambat arahnya ke kiri seperti tawaf ke arah Baitullah, di Baitullah, maka ubinya, daunnya, pohonnya bisa dimakan. Inilah itu tidak beracun. Tapi kalau ada tumbuhan yang merambatnya ke arah kanan, ke sini, seperti berlawanan tawaf Baitullah. Di Baitullah kita tawaf ke arah kiri ke sini, posisi Ka'bah di sebelah badan kita, sebelah kiri. Kalau itu tumbuhan berada muternya ke sebelah kanan, seperti kita ini Baitullah, kita ke sebelah kanan ke sini, maka dipastikan itu ubinya, daunnya, rambatnya beracun. Nambah ilmu. Ya, kalau kita nanti jadi pengelana, jadi pengembara seperti Nabi Isa ke gunung-gunung. Perhatikan. Kacang, mau kacang panjang, kacang buncis, apapun itu yang bisa dimakan, semuanya dipastikan merambatnya ke sebelah kiri seperti tawaf di Baitullah. Kita potong, kita lepaskan ke bawah, putar ke kanan.
itu akan lepas lagi, tetap mutarnya ke kiri. Tuh. Jadi Abah Sepuh selama 7 tahun berpuasa makannya itu. Apa yang paling berat menurut saya? Insya Allah menurut semuanya tidak gampang. Meleknya selama 7 tahun siang dan malam tidak tidur. Bersama siapa beliau? Bersama pendiri Pondok Pesantren Gentur Cianjur, Mama Satibi. Udah begitu gimana? Mama Satibi dengan Allah mau sholli sholatan kamilatannya, Abah Sepuh dengan la ilaha illallahnya. Setelah 7 tahun dirasa cukup, ini ya sudah cukup, ini pendidikan dari guru, maka kata salah satu, kita sudah 7 tahun tidak makan nasi, tidak makan ikan, tidak makan apa-apa. Waktunya sekarang kita buka pas di bulan Rabiul Awal, di bulan Maulud, lebih populer di bahasa di kampung kitanya. Maka beliau berdua turunlah ke daerah Cirebon, karena di dalam benak mereka berdua ini, Banten, Cirebon sama Banten gak ada bedanya, bapak dan anak. Kalau lagi acara maulid pasti rame. Ada jawadah besar, ada hancengan, atau kalau di Karundang apa namanya ini di Serang, panjang, isinya berasnya aja 3 gantang. Bagaimana nasinya, telurnya, bakakak ayamnya, belum sarung BHS dan lain sebagainya. Itu. Jadi dalam benak berdua ini, kita turun di Cirebon, kita makan enak di Cirebon, karena di Cirebon itu maulidnya seperti di Banten. Turunlah mereka ke Cirebon. Di salah satu masjid Abah Sepuh, di situ ikut sholat maghrib berjamaah, ikut yasinan, ikut al-barjanji, ikut marhabanan. Selesai acara, dibagilah yang namanya berkat, istilah kita di Banten. Dibagi berkat sama panitia. Jangankan 2 orang ini dibagi berkat, ditanya pun tidak. Ini pelajaran buat kita ya. Tapi nggak di sini. Kalau kita silaturahmi keluar daripada ikhwan, jangan sekali-kali toma. Umi sudah pernah. Kata saya, Mi, sarapan dulu, nanti aja di sana. Mau nyocol rumah yang hajatan. Selamat. Dalam hati saya sudah ada yang kurang enak ini. Nah, nyampe sana makanannya enggak sesuai dengan seleranya, jadi tidak ikut makan. Itulah gara-gara toma. Toma itu kalau santi to-nya bolong, mim-nya bolong, ainnya pun bolong, jadi zong. Oh, kalau begitu kami para ikhwan kalau datang ke acara haul jangan toma makan di sini. Udah disediakan. Biiznillah sudah disediakan. Silahkan nanti makan. Ya, silahkan nambah. Bahkan tuh ada kiai tuh, temannya pakai bas itu di belakang, sama lulusan gontor, kamu kalau beliau kalau makan tidak nambah itu bid'ah. Awas. Ini Umi kemarin prediksi yang datang 2000 lebih, jadi makanan tidak sedikit, makanya nanti yang makan harus nambah. Yang tidak nambah, itu bukan kata saya. Terjebak kan? Lanjut. Abah Sepuh saling tengok, orang sudah bubar dari masjid, karena ini kan calon wali sedang dididik sama Allah. Lain dengan saya. Coba kalau tidak percaya, buktikan. Undang saya ke Karundang acara maulid, jangan dikasih berkat. Saya hidupkan mic, orang Karundang, enak aja gua diundang seberkat. Cepat, gua tidak akan pergi dari masjid Karundang sebelum
Beda. Karena itu calon waliullah dididik sama Allah supaya tidak tamak. Apa yang terjadi? Manusiawi, masih muda abah sepuh, sujud nangis. Bayangkan 7 tahun tidak makan nasi, tidak ketemu ikan, tidak ketemu makanan yang lezat, minuman yang segar. Pada waktunya di situ ada panjang, ada bekakak, ada masakan yang sudah dirasa enak. Bayangkan 7 tahun, jangankan dikasih berkat, ditanya pun tidak. Beliau sujud menangis. Maka dalam sujudnya beliau bersumpah, ya Allah, andaikan saya diberi umur yang panjang, diberikan rezeki olehmu ya Allah, saya tidak akan membiarkan tamu yang datang ke rumah saya pulang dalam keadaan perut kosong. Ini jadi catatan buat murid-murid pemirsa abah. Ya, ini jadi catatan buat kita murid-murid Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Meskipun kita sedang tidak ada, ya tidak terlalu memaksakan, minimal datang saya ke Cikedung ada kepiting bacok, minimal ada udang bakar, minimal ada kerang. Bercanda, jangan dianggap main-main. Nangis beliau. Maka sejarah beliau apa? Suatu saat abah seputu putranya banyak. Habis sholat asar beliau duduk di saung, putra putrinya kumpul. Beliau punya makanan hanya 5 butir ubi, sampe cekurang Sunda, dangder cekurang Ciomas. Hanya punya 5 biji. Ya. Kata abah sepuh sama abah Hanom sama saudaranya, gimana? Ini singkong yang 3 silahkan dimasak sama kalian, dimakan, tapi yang 2 jangan. Maka salah satu putri beliau bertanya, kenapa bah ini yang 2 tidak boleh dimasak? Kata abah sepuh, itu buat tamu. Yang 3 silahkan dimasak, yang 2 jangan. Yang 2 itu buat tamu. Jadi beliau tidak gampang untuk mencapai satu titik yang diberikan kepada murid-muridnya dulu sebelum kita. Di generasi beliau itu dibeli dengan perih. 7 tahun puasa tidak tidur siang dan malam. Maka karena perjalanannya seperti itu, sampailah kepada putra beliau, ya, yang waktu mudanya lebih terkenal dengan nama Jaka Munji. Bagaimana pendidikan ruhani beliau dari seorang ayah sekaligus guru, dari seorang Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad. Abah dimasukkan ke dalam kamar Riyadhna selama 3,5 tahun, dikasih makan cuma buah-buahan dan ubi-ubian, dan tidak tidur selama 3,5 tahun siang dan malam. Kalau tadi abah sepuh masih bisa jalan-jalan di atas gunung, beliau di dalam kamar selama 3,5 tahun puasa, hanya bukanya buah-buahan dan ubi-ubian. Itu 3,5 tahun tidak tidur siang dan malam. Masih banyak, ini hanya sekilas saja. Maka di zaman dulu abah sepuh, kita balik lagi sebentar, orang-orang yang mau ngambil tuntunan talqin dzikir seperti kita tidak gampang di masa beliau. Pada zaman beliau datang ke abah sepuh, assalamualaikum, ditanya, muncul kurang Sunda, ada bahasa Sunda, ayah naon, mau apa? Bah, saya mau belajar dzikir
Bagus, kata Abah Sepuh. Tapi tidak sekarang ya nak, nanti saja. Sekarang pulang aja dulu. Setelah tamu mau pulang, sebentar jangan pulang. Puasa ya 40 hari. Nggih. Setelah mau pulang pamit, sebentar. Puasanya mutih. Puasanya mutih. Mutih itu hanya minum air mineral sama nasi. Itu. Selesai 40 hari puasa ini si calon murid datang lagi ke beliau, matur madep, kata Abah Sepuh, kadang-kadangnya begini, puasanya diulang lagi ya, puasanya diulang lagi ya. Coba kalau kita datang ke sini, ini jamaah minta talqin, kata saya boleh, tapi tidak sekarang. Puasa dulu 40 hari mutih. Mutih itu cuma minum air mineral sama makan nasi. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Nggak datang lagi pundung. Ya, bahkan ada seorang ustadz ngatur sama saya, maaf, assalamualaikum, manggil sayanya assalamualaikum ustadz. Dia nggak memperkenalkan diri. Assalamualaikum bahasanya. Saya mau talqin kapan kira-kira bisanya? Kata saya insya Allah hari anu. Oh kalau hari anu katanya saya sibuk, nggak bisa. Tolong hari yang lain saja. Istimewa nggak orang seperti itu? Yo, saya dikasih tahu pembimbing saya Abah Idris di Sumedang. Beliau waktu membimbing saya baru belajar zikirnya 43 tahun. Saya tanya, karena beliau banyak keistimewaan, banyak kelebihan secara lahiriah, ya Allah berikan karmatul hisiyah. Saya sering tanya, Abah kalau Allah berikan kemampuan seperti itu, apa rahasianya? Kata Abah, kata saya hizib, saya bukan. Raden, masih ingat, selalu panggil saya Raden, Den bukan. Apa? Dikir. Berapa Abah dikirnya? Abah mah belum bisa banyak, Dan tiap malam baru bisa dikir 12.000 dikirnya. Namanya Abah Idris, membimbing saya di Sumedang. Itu. Tuh. Kalau kita hanya nggak kembali lagi ya, pundung ya, purik ya. Berterima kasihlah kepada beliau semuanya. Berterima kasihlah kepada beliau. Kenapa harus berterima kasih pada beliau? Di zaman Abah Sepuh seperti itu. Maka di zaman beliau sama beliau diperbaharui, makanya beliau adalah mursyid kamil mukamil al-mujadid, pembaharui di dalam dunia thariqah, khususnya thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Di masa kemursidan beliau, siapapun yang datang ke Suryalaya, siapapun yang datang ke para wakil talqin, ya mau kapanpun itu datang, siapapun, mau kiai bukan kiai, yang kaya yang miskin, orang kota orang kampung, tidak ditanya latar belakangnya, siapapun datang meminta, ditanya siap, sama-sama belajar mengamalkan, biiznillah insyaallah siap, diberikan tuntunan. Yuk. Tidak pemurah bagaimana beliau, tidak welas asih gimana beliau, 3,5 tahun untuk mengambil satu titik yang disimpan dalam kalbu kita itu. 3,5 tahun tidak tidur siang dan malam. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau disuruh riadoh tidak tidur siang dan malam 3,5 tahun, kira-kira bagaimana? Lah, jangankan segitu, semalam sehari, sehari semalam,
Anak-anak saya didik untuk piadoh banyak yang tumbang. 3 hari, Selasa, Rabu, dari Kamis pagi melek sampai malam Jumat pagi-pagi. Padahal cuma 3 hari. Sampai beli beras Jepang. Apa sama adiknya? Beli beras Jepang dong yang paling enak. Ini 2 hari udah gak makan enak. Baru 2 hari. Ya, baru 2 hari Muti sudah minta beras yang paling enak, beras Jepang katanya. Tuh. Maka di masa kemursidan beliau, siapapun yang datang dengan sukarela diberikan dan tanpa mahar, tanpa imbalan. Tidak ada yang dipinta uang, tidak ada yang dipinta apapun, hanya satu dipintanya, ya, siap untuk mengamalkan. Bahasanya begini, siap untuk sama-sama belajar mengamalkan. Seringkali jawab insya Allah diberikan. Alhamdulillah. Banyak pengalaman pribadi saya yang tidak mungkin disampaikan di halayak umum, ya, dalam perjalanan kerohanian mengenal siapa beliau. Tapi yang saya sampaikan tadi, manqobah tadi, sumbernya dari salah satu keluarga beliau. Siapa beliau? Selain keluarga, selain wakil talqin, Profesor Dr. Kiai Haji Zuhaya. Saudara pangersa apa? Bahkan di suatu hari pengalaman pribadi saya, ya, dipertegas oleh satu pengalaman. Waktu itu saya menghadiri acara akikoh di Kalibata. Ada grup hadrah, murid-muridnya Al-Maghfur Habib Munzir Al-Musawwa. Kalau saya tidak lupa pemimpinnya namanya Kiai Sodik. Diundang untuk hadrah di rumah Sohibul Hajat. Setelah beberapa menit saya menyampaikan tausiah tentang beliau minta izin, Kiai, selesai antum tausiah saya pinjam mikronnya. Ada apa, kata saya? Dipinjam. Namanya Kiai Sodik. Beliau, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada para jamaah murid kumpul semuanya. Kata beliau, berbahagialah kita pada pagi hari ini menjelang siang, dipertemukan dengan salah satu khalifahnya, Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Apa kata Kiai Sodik? Kata guru saya, kata beliau ini adalah murid daripada cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Habib Munzir Al-Musawwa. Kata Kiai Sodik, kata guru saya Habib Munzir Al-Musawwa, Abah Anom atau Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin, yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Anom adalah Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Beliau adalah pemimpin waliullah pada masanya, pada zaman ini. Satu. Yang kedua, kata Kiai Sodik, kata guru saya Habib Munzir Al-Musawwa, di masa ini seluruh pundak wali berada di bawah telapak kaki Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Saya tanya, emang guru antum kenal Habib Munzir sama Abah Anom? Kata Kiai Sodik, guru saya Habib Munzir Al-Musawwa sampai wafat belum pernah ketemu, belum pernah sowan secara dohir ke Suryalaya ke Abah Anom. Tapi kata Habib Munzir, biasanya kami 40 hari, cepat lambatnya 100 hari, para mursid-mursid yang kamil mukamil dari seluruh thariqah yang mutabarak yang ada di dunia, minimal setiap 100 hari kami berkumpul, kami rapat, kami saling memberitahu siapa murid kami. Dalam manqobah Syekh Abdul Qadir, aku diberi buku sepanjang mata memandang untuk menuliskan nama-nama muridku
Nah, seperti itu. Yang padahal ibu bapak yang dirahmati Allah, seorang Habib Munzir Al-Musawa selama hidupnya belum pernah ketemu dengan pengusaha Bahanom. Tapi apa kata beliau? Kami selalu berkumpul setiap 40 hari sekali, kadang 100 hari sekali, kami berkumpul di satu tempat, dan di tempat itu salah satunya ada Guru Agung Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Maka kata Kiai Sodik, ayo kita bertabaruk. Kita sudah bertarekat Alawiyin, maka di sini kita mengambil tabaruk talqin dzikir Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Maka mereka bertalqin semuanya. Ini pengalaman pribadi. Yang kedua, pengalaman pribadi salah satu wakil talqin sedang umroh di tanah suci Mekah. Waktu itu Said Muhammad Al-Maliki, salah satu cucu Rasulullah, imam besar ahlu sunnah wal jamaah, masih hidup. Maka wakil talqin abah ini, saya lupa namanya, sowan ke Muhammad Said Al-Maliki. Nyampe di situ sebelum asar. Setelah asar mau maghrib, penuh manusia ngantri mau sowan ke majelis beliau. Wah, ini tidak mungkin katanya. Ini bisa-bisa kebagian jam 9 malam. Maka si wakil talqin ini Robitoh memejamkan mata, menundukkan kepala. Beliau pejamkan mata, tunduk begini. Abah, sampaikan salam saya kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki. Tidak mungkin saya menunggu jamaah yang segini banyak, menunggu antrian, karena saya sudah ditunggu rombongan. Mohon dengan keridoannya pertemukan saya dengan beliau. Apa yang terjadi? Mendadak asisten Muhammad Said Al-Maliki dari dalam berdiri. Hei Indonesia yang berbaju anu, muncul kurangnya mah, cek bahasa Arab nama, sok hadir itu meren, sok hadir kalebat, gitu udah muncul bahasa Arab namanya, sok hadir. Sini Indonesia, sok dipanggil ke dalam. Masuk ke dalam, assalamualaikum, sampai di dalam kediaman beliau. Sebelum disuruh duduk di kursi, ditunjuk langsung sama Said Muhammad Al-Maliki. Siapa antum? Kamu siapa? Saya dari Indonesia jamaah umroh. Bukan itu yang saya tanya. Apa kata beliau? Kata Syekh Muhammad Al-Maliki, siapa yang menanamkan ismudat di dalam kalbumu? Terperanjat itu orang wakil talqin abah. Loh, kok bisa ketahuan? Siapa yang menanamkan ismudat di dalam kalbumu, di latifatul kalbumu? Maka kata wakil talqin kita, guru saya. Siapa gurumu? Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Disambut oleh Syekh Muhammad Al-Maliki, Qaddasallahu sirrahul aziz. Dari sinilah ada sambutan kita ketika nama beliau disebut, disambut oleh kita, Qaddasallahu sirrahul aziz. Jadi alhamdulillah, berbahagialah ikhwan dan akhwat yang sudah menerima tuntunan talqin zikir ini. Pesan saya kepada semuanya, pesan sekaligus amanah ajakan, ajak putra putri kita yang sudah balik untuk sama-sama belajar berzikir. Jangan nunggu-nunggu sampai jadi kiai. Jangan nunggu-nunggu jadi ustadz, apalagi kalau anaknya pesantren. Enggak, nunggu yang jadi kiai, nunggu yang jadi ustadz. Kelamaan punya anak, cucu, mantu yang sudah balik, punya akal, yuk ajak untuk sama-sama ikut belajar mengamalkan zikir ini. Maka mudah-mudahan semuanya yang sudah menerima tuntunan ini, Allah berikan kemampuan istiqomah untuk mengamalkannya, ya.
Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna muzalan mubaraka wa anta khairul muzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil syukuri atas kasih sayangnya kita telah diberikan sesuatu yang sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.